Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yurista Prasetyawati dari kelas M3 Marta Negara dengan NIM 41224231105800. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Dr. Haji Deden Komar Priyatna, STSIP MM CHRA selaku Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Winaya Mukti, Dr. Haji Wina Roswina SE MM CPM selaku Wakil Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Winaya Mukti, Bapak Dodi Tisma Amijaya SEMM selaku Ketua Program Studi Manajemen S1 Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Winaya Mukti, Ibu Tati S. Bisri SIKOM MM CHRA selaku dosen pembimbing yang telah dengan sabar meluangkan waktu untuk membimbing serta mengarahkan kami, serta teman-teman semua yang saya banggakan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan magang yang telah saya lakukan dengan judul Peran Back Office Finance di Departemen Akunting PT Bangun Indonesia Persada Jiro Hotel dan Sugu Kolektif Restoran Kota Bandung. Pembahasannya meliputi yang pertama adalah latar belakang, yang kedua profil perusahaan, ketiga pembahasan, 4 kesimpulan dan saran, dan kelima refleksi diri. Latar belakang. Manajemen keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam industri perhotelan, terutama dalam memastikan transparansi dan efisiensi dalam pelaporan keuangan. Di dalam Departemen Akuntansi, setiap transaksi keuangan harus dikelola dengan baik agar dapat mendukung keputusan bisnis yang lebih tepat. Selama magang, praktikan mempelajari bagaimana teori keuangan yang telah dipelajari di bangku kuliah diterapkan secara nyata di lingkungan kerja. Dari sisi hukum, manajemen keuangan dalam industri perhotelan diatur oleh sejumlah peraturan yang mengatur tentang akuntansi, perpajakan, serta pelaporan keuangan yang sesuai dengan standar yang berlaku. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, setiap perusahaan, termasuk perusahaan perhotelan, diwajibkan untuk transparan dalam menyusun laporan keuangan agar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Tujuannya yaitu memahami bagaimana pengelolaan keuangan dilakukan dalam sebuah hotel, menerapkan teori manajemen keuangan ke dalam praktik kerja sehari-hari, meningkatkan keterampilan analitis, pencatatan, serta pelaporan keuangan agar lebih akurat dan sistematis. Selanjutnya ada profil perusahaan. Di sini ada logo Sugu dan Jiro Hotel serta sejarahnya. Jiro Hotel didirikan pada bulan Januari 2024. Hotel ini mengusung konsep butik dengan perpaduan modern dan heritage untuk memberikan pengalaman yang unik bagi pengunjungnya. Melengkapi pengalaman menginap di Jiro, Jiro juga mempunyai sebuah kafe dan ruang kolektif yang bernama Sugu. Arti dari nama Sugu itu berasal dari kata menyuguhi atau suguhi yang melambangkan dedikasi terhadap pelayanan yang luar biasa dan pengalaman bersantap yang tidak terlupakan. Sugu telah berkembang menjadi pusat pertemuan dan kreativitas yang dinamis bagi individu dengan berbagai tujuan. Sugu Hotel dan Jiro juga mempunyai visi yaitu menjadi pemimpin pasar dalam industri perhotelan yang berbasis green living dengan mengutamakan keberlanjutan dan efisiensi energi. Dan mempunyai misi berkomitmen memberikan pelayanan berkualitas tinggi, harga yang kompetitif, dan pengalaman menginap yang nyaman serta ramah lingkungan. Jiro Hotel juga mempunyai moto humanis yang berarti humble, unique, memorable, attractive, nice, informatif, dan smile. Selanjutnya ada struktur organisasi Jiro Hotel yang dimana dilampirkan di gambar.
dengan total jumlah karyawan seluruhnya yaitu 59 orang, yang pada masing-masing pengelompokannya dibagi menjadi bagian A dan G ada 10 orang, bagian front office 4 orang, bagian HK atau housekeeping yaitu ada 5 orang, bagian engineering ada 1 orang, bagian digital marketing 1 orang, bagian F&B service 16 orang, dan bagian F&B produk ada 18 orang. Yang selanjutnya ada aktivitas magang. Waktu pelaksanaan praktik magang yang telah dilakukan dimulai pada tanggal 17 September sampai dengan 19 Desember 2024 di Divisi Back Office Accounting Finance. Hari dan jam kerja praktikan adalah hari Senin sampai Jumat dengan jam kerja mulai dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Selanjutnya ini untuk jadwal kegiatan magangnya. Hari Senin sampai Jumat, jam kerjanya dari jam 8 sampai jam 12, lalu dilanjut dengan istirahat sampai jam 2, lanjut lagi sampai jam 4 sore. Secara umum, bidang kerja bagian ini meliputi berbagai fungsi administratif dan operasional yang terkait dengan pengelolaan data keuangan, pelaporan, serta pencatatan transaksi yang dilakukan oleh perusahaan. Hal ini dilakukan setiap hari, sebab setiap hari selalu ada kegiatan transaksi dari hotel dan restonya karena mereka 24 jam. Selama melaksanakan magang di kantor, praktikan melakukan tugas pada bagian accounting finance diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, income audit, verifikasi rekapitulasi, dan rekonsiliasi penjualan harian hotel, serta menginput daily sales report ke sistem PHP, mengurusi akun payable, dan mengarsip dokumen. Pelaksanaan pekerjaannya, banyak pengalaman baru yang praktikan dapat selama magang di bagian accounting finance. Berikut penjelasan pelaksanaan tugas yang dilakukan praktikan. Yang pertama ada income audit. Praktikan bertanggung jawab memeriksa laporan penjualan untuk memastikan kesesuaian data transaksi. Selain itu, audit juga mencangkup pengecekan apakah ada kesalahan atau kekurangan dalam proses penerimaan pendapatan dan memastikan laporan yang dibuat sesuai dengan catatan yang ada. Yang kedua, untuk verifikasi, rekapitulasi, dan rekonsiliasi penjualan harian hotel itu memastikan bahwa semua transaksi telah dicatat dengan benar dan tidak terjadi kesalahan pencatatan. Hal ini sangat penting untuk memastikan tidak ada perbedaan antara catatan transaksi dan saldo kas yang ada. Selanjutnya, menginput daily sales report ke sistem PHP. Menggunakan software akuntansi untuk pencatatan transaksi harian. Data yang dimasukkan itu meliputi rincian penjualan dari hotel dan restoran, termasuk jenis transaksi dan jumlah yang diterima. Tujuan dari pekerjaan ini adalah untuk memastikan bahwa semua penjualan transaksi tercatat dengan benar dalam sistem keuangan hotel, sehingga memudahkan pemantauan dan laporan keuangan yang lebih terperinci. Selanjutnya untuk akun payable, verifikasi dan pemrosesan pembayaran kepada supplier agar tetap sesuai dengan laporan keuangan perusahaan. Tugas praktikan meliputi pemeriksaan dan verifikasi dokumen seperti faktur atau invoice yang diterima dari supplier untuk memastikan bahwa barang atau jasa yang diterima sudah sesuai dengan yang tercatat dalam pesanan atau kontrak. Berikut ada lampiran foto-fotonya. Itu foto saat praktikum memasukkan data ke sistem PHP. Dan yang selanjutnya arsip dokumen, yaitu mengatur dan menyusun dokumen transaksi agar mudah diakses serta rapi untuk kepentingan audit. Selanjutnya ada pembahasan analisis kendala yang dihadapi. Salah satu kendala utama adalah banyaknya bil transaksi yang tidak tertata rapi, sehingga menyulitkan proses verifikasi.
Lalu dokumen akun payable yang belum diatur dengan baik itu menyebabkan keterlambatan dalam pemrosesan pembayaran. Kesalahan sistem terkadang menyebabkan selisih data sehingga memerlukan pengecekan ulang secara manual. Kemudian hard file daily sales report yang belum tersusun secara sistematis juga menyulitkan pencarian informasi saat dibutuhkan. Kemudian beberapa nama supplier juga belum terdaftar dalam sistem, hal itu menyebabkan kesulitan dalam pencatatan transaksi. Banyaknya bill yang harus difotokopi juga itu cukup memakan banyak waktu dan tenaga. Dan yang terakhir, keterbatasannya ruang arsip juga menjadi kendala dalam penyimpanan dokumen keuangan. Bagaimana cara mengatasi kendalanya? Yang pertama, menyusun sistem pengarsipan manual yang lebih terstruktur dengan mengelompokkan dokumen berdasarkan kategori dan tanggal. Selanjutnya, pengecekan manual secara rutin untuk memastikan tidak ada kesalahan pencatatan dalam sistem akuntansi. Lalu membuat daftar supplier secara manual sebagai referensi sebelum nama supplier dimasukkan dalam sistem agar tidak ada kesalahan lagi. Menentukan jadwal khusus untuk memfotokopi dokumen agar tidak mengganggu pekerjaan utama yang lainnya. Dan yang terakhir, mengoptimalkan penggunaan rak penyimpanan dan map folder agar dokumen lebih rapi dan mudah diakses. Selanjutnya, kesimpulan dan sarannya. Kesimpulannya yaitu melalui magang ini, praktika memperoleh wawasan mendalam tentang bagaimana teori manajemen keuangan diterapkan dalam dunia kerja nyata. Selama 3 bulan magang, banyak tantangan yang dihadapi, terutama dalam pengelolaan dokumen dan sistem pencatatan transaksi. Namun, pengalaman ini sangat berharga karena mengajarkan pentingnya ketelitian, analisis data, serta komunikasi dalam pekerjaan sehari-hari. Magang ini juga membuka kesempatan bagi praktikan untuk memahami bagaimana perusahaan mengelola keuangan secara efektif dan efisien. Untuk saran, untuk meningkatkan efisiensi kerja di bagian keuangan, disarankan agar sistem pengarsipan dokumen lebih terstruktur, misalnya dengan memanfaatkan teknologi digital. Selain itu, penggunaan software akuntansi yang lebih canggih juga dapat membantu mengurangi potensi kesalahan pencatatan. Pelatihan tambahan juga bagi karyawan diperlukan agar mereka lebih terbiasa dengan sistem keuangan yang digunakan. Selain itu, pengadaan ruang arsip yang lebih luas dan terorganisir juga akan sangat membantu dalam menjaga keteraturan dokumen. Yang selanjutnya ada refleksi diri. Selama melaksanakan kegiatan magang di Jiro Hotel dan Sugu Kolektif Restoran dalam kurun waktu 3 bulan, praktika mendapatkan gambaran terkait perbaikan diri, karir, dan pendidikan selanjutnya. Untuk perbaikan diri, praktikan berusaha untuk selalu belajar terkait hal baru dengan cara mengerjakan pekerjaan yang diberikan oleh instansi maupun perusahaan. Praktikan juga selalu berusaha memastikan agar mendapatkan feedback atas semua pekerjaan yang telah praktikan lakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya kesalahan yang dilakukan oleh praktikan selama bekerja. Selain itu, rencana perbaikan diri yang harus dikembangkan oleh praktikan yaitu dalam hal bekerja sama dengan orang lain, yaitu berpikir secara kritis, memahami dan menerima perbedaan. Hal tersebut harus dilatih oleh praktikan sebagai bekal mempersiapkan diri di dunia pekerjaan. Sedangkan pada karir, praktika memperoleh gambaran mengenai perjalanan karir ke depannya di mana diharapkan praktikan mampu bekerja sesuai dengan bidang yang didapatkan dalam bangku kuliah setelah lulus nanti. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.